Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabar hari ini bagaimana? Baik. Ada yang sakit mungkin? Beda. Ada. Oke mas, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu ya, untuk memastikan kehadiran semua peserta ini. Oke, yang pertama Hafiz, Reza, Freda, Rahel, Astu, Imam, Chandra, Eki, Naila, Gibran, selanjutnya Albert, Alma, Hanum, Marsha, Surya. Berarti nihil ya hari ini ya, nggak ada yang masuk. Semua berarti. Nggak masuk. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelas bisa mempersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad nabiku. Berilah aku ilmu serta kepahaman yang mudah. Amin. Oke mas, setelah berdoa ada sedikit kata-kata motivasi dari saya biar kalian lebih semangat. Sampai sini beneran gak ada yang sakit, bener sehat? Sehat semua ya. Oke mas, silahkan pahami kata-kata motivasi dari saya untuk pagi hari ini. Jika kita terlahir dari seseorang yang biasa saja, usahakan kalian menjadi luar biasa ya. Jelas sampai sini? Jika kita terlahir dari orang kaya, maka manfaatkanlah privilege dari buah kalian. Orang bodoh itu orang yang tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah dikasih orang lain. Jelas sampai sini? Apabila kita terlahir dari orang yang sangat miskin, jadilah kalian orang pertama yang mengangkat derajat kedua orang tua kalian untuk menjadi lebih baik. Sampai ini jelas? Cara yang paling efektif sekarang adalah kalian belajar, sungguh-sungguh belajar. Jelas sampai sini? Jadi kesimpulannya, belajarlah sebaik mungkin. Rubahlah nasib ibu bapak kalian biar tidak seperti yang lainnya, jelas ya. Terutama nasib kalian biar tidak sama dengan ibu bapak kalian. Jelas sampai sini? Kesuksesan orang tua itu ada pada pekerjaan seorang anak. Contoh paling sederhana, ketika ibu bapak kalian bekerja sebagai tani, usahakan kalian jangan bekerja sebagai tani juga ya. Ada perbedaan yang lebih spesifik, mungkin kalian sebagai pegawai. Jelas sampai sini? Karena untuk merubah ekonomi seseorang atau keluarga itu harus benar-benar berusaha dengan keras. Jelas? Jadi belajarlah dengan baik, sungguh-sungguh dan disiplin. Jelas? Oke, kita langsung mulai materi saja. Saya jelaskan dari yang pertama ya, Mas. Di sini kalian akan belajar materi tentang kalian adalah tentang crimping. Di sini ada capaian pembelajaran ke atas. Di sini ada capaian pembelajaran. Di sini ada fase peserta didik mampu memahami jenis alat ukur jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Capaian pembelajaran ini adalah ditujukan 1 tahun ke depan. Apa sih yang akan kalian targetkan? Kalian bisa apa sih? Jelas sampai sini? Jadi capaian pembelajaran ini di sini sudah jelas. Kalian bisa menggunakan alat ukur jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Clear sampai sini? Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran adalah memahami penggunaan alat ukur pada jaringan komputer sistem telekomunikasi. Jelas sampai sini? Oke.
Untuk kriteria tujuan pembelajaran di sini ada 5 poin yang sangat mendasar. Yang pertama, menjelaskan fungsi kabel UTP, menjelaskan fungsi konektor RJ45, menjelaskan fungsi LAN tester, membuat kabel jaringan jenisnya strike. Jelas sampai sini strike, bukan cross ya, strike. Untuk cross nanti ada materi sendiri, kita belajar strike terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Oke, untuk nomor 5 melakukan testing kabel jaringan menggunakan LAN tester. Jelas sampai sini? Oke, Mas, scroll ke bawah. Oke, saya ambilkan alat kerja terlebih dahulu. Oke, bisa lihat alat ini sudah saya kasihkan di meja kalian. Sudah ada toh? Sudah. Ini namanya apa? Yes, jawaban benar. Ini namanya LAN tester. LAN tester digunakan untuk mengukur atau melihat koneksi kabel kalian sejauh mana bimbingan kalian itu sesuai. Contoh di sini ada 2 perangkat ya. Ini sebenarnya 1 perangkat tapi bisa dilepas. Mungkin bisa dilihat di meja kalian. Fungsi dari LAN tester ini untuk mengukur kabel kalian, apakah urutan kabel kalian sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka nomor warna di sini yang muncul biasanya random. 1, 3, sekian sekian kalau urutan tidak sesuai. Jelas sampai sini. Ini fungsi LAN tester untuk mengukur sejauh mana konektor kalian tripping. Jelas sampai sini. Oke, ini untuk LAN tester. Jelas? Jelas? Sangat jelas ya. Oke Mas, ke bawah. Di sini ada kabel UTP. Kabel UTP, apa sih kabel UTP? Kabelan. Kabelan. Di dalam kabelan ada beberapa jenis warna, jenis kabel warna. Ini kabel tembaga. Ingat-ingat ya, kabelan itu kabel tembaga. Beda dengan kabel fiber optik. Kalau fiber optik kita menggunakan kaca. Kebetulan di sini belajarnya kita menggunakan kabel tembaga. Kalau ditanya kabelan itu kabel apa sih? Kabelan itu kabel tembaga, jelas? Masuk bingung ya, kabel tembaga. Nah, di sini ada beberapa warna. Oke, di sini ada beberapa warna. Saya nanti kasih waktu ya, kalian 16 berapa orang? 17 nanti 18 orang kalian tak suruh menghafal urutan kabel strike. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, yang pertama di sini ada warna oranye. Ada oranye, ada biru, ada coklat, ada hijau, ada biru, hijau putih, ada biru putih. Sampai sini jelas? Oke, di sini adalah kabel tembaga ya, eling-eling ya. Ingat-ingat, eling-eling. Pas kalau eling-eling ingat-ingat, jelas. Kalau kalian ditanya bedanya kabel tembaga dengan fiber optik apa? Kabel tembaga itu terbuat dari tembaga, jelas. Kalau serat optik itu terbuat dari kaca, serat kaca. Jelas sampai sini? Kalau ditanya Pak, kecepatan tembaga dan optik itu cepat mana? Menurut kalian cepat mana? Jawabannya adalah optik. Segala sesuatu yang sifatnya cahaya itu pasti lebih cepat daripada yang lain. Ada yang bisa menentukan kecepatan cahaya? Karena kecepatan cahaya itu sangat tinggi ya. Benar toh? Maka dari itu kalau ditanya, Pak, untuk kabelan sama fiber optik itu cepat mana sebenarnya? Cepat fiber optik. Jelas? Oke, di sini ada urutan warna di kabel LAN tester. Di sini kabelan. Oke, di sini ada oranye, putih, oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih. Saya yakin di antara kalian semua belum ada yang hafal toh? Ya toh benar? Ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian hafalan urutan kabel strike sesuai tampilan di depan. Jelas sampai sini? Saya kasih waktu 5 menit, silakan kalian bisa hafalan urutan ini. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Silakan 5 menit untuk berhafalan. Ada
Oke, sudah? Ya. Saya yakin kalian 5 menit tadi sudah benar-benar berhafal atau? Sudah. Sampai sini benar hafal? Sudah. Oke, dari 5 konektor atau 8 warna dari kabelan, usahakan kalian sesuai ya, jangan nyelik ngerti ini pembahasannya kok. Tidak berurutan, tidak sesuai. Ketentuan di sini ada oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih. Nah, contoh ada pertanyaan, Pak kalau oranye ini di tengah gimana? Jawabannya tetap bisa nyala, tapi fungsi dari ketentuan kabel listrik tidak berjalan dengan baik. Jelas sampai sini? Jadi kalau ditanya, Pak kalau berantakan gimana urutannya? Sudah dipastikan kabel kalian pasti tidak connect. Jelas sampai sini? Jadi ketentuan warna di sini harus sesuai persis, tidak boleh dilanggar sama sekali. Yang paling terjadi di kelas SMK terutama ketika kalian ripping kabelan, kabel tembaga itu tidak mentok ke tembaga RJ45. Ini tembaga, ini kabel tembaga. Usahakan nanti kalau kalian mengkripping kabel tembaga, di sini harus nyentuh kabel tembaga atau tembaga. Sampai jelas? Kiranya kalian belum nempel, kan bisa dilihat tuh di sini kelihatan sangat kelihatan. Apakah sudah nempel atau belum? Silahkan kalian dicek. Pak kalau di antara sekian ini ada yang nggak nempel gimana? Jawabannya nanti nggak connect. Jelas sampai sini. Terus apa efeknya? Kadang komputer kalian mati nyala gitu. Jelas sampai sini. Jadi usahakan semua urutan warna sesuai dengan baik. Jelas sampai sini ya Mas, Mbak. Sampai sini ada pertanyaan untuk masalah kabelan? Nggak ada, beneran? Clear ya? Oke, kalau clear kita ke bawah ke E, konektor RJ45. Oke, saya bagi terlebih dahulu RJ45. Satu kelompok. Oke Mas, untuk perhitungan tuh saya bagi kelompok ya, biar kalian lebih kerjasamanya lebih kompak. Soalnya jelas kita tidak berindividual. Nanti setelah kelompok sudah berhasil, nanti kita individual satu-satu. Sekarang kita kelompok terlebih dahulu. Sampai sini jelas? Oke, lihat Pak, di sini ada konektor RJ45. Konektor RJ45 sama toh? Usahakan kalau kalian kripping, contoh kelihatan atau kelihatan? Kalau kalian kripping kabel, usahakan kabel ini mentok sampai ujung. Jelas? Jelas. Oh, coba kalian ngambang, contoh paling ngambang ini. Kalian ngambangin langsung diker, ini kemungkinan besar tidak bakal connect. Jelas sampai sini? Bisa dilihat di RJ45 masing-masing. Di sini ada tembaga. Tembaga ada toh? Tembaga ini fungsinya ini tembaga yang ada di kabelan itu nempel. Nah itu akan terjadi namanya konektivitas karena tembaga atau tembaga. Jelas sampai sini? Ada yang masih bingung? Aman? Oke, kalau RJ45 semua RJ45 aman ya? Gak bingung toh? Oke, kita langsung ke bawah. Nah, cara memasangkan konektor. Di sini ada beberapa poin, 5 poin. 4 poin. Untuk memasang kabel ke konektor, pastikan urutan kabel sudah benar. Tadi kan suruh hafalan warna, bener toh? Sudah hafal semua toh? Pokoknya saya nggak mau ketika kalian gripping, kalian kasih open book
kalian harus semua close. Jelas sampai sini? Jelas. Berarti apa yang kalian kerjakan sudah di luar kepala. Yang kedua, di sini ada memasukkan kabel pada konektor RJ45. Ingat-ingat ya, untuk memasukkan sudah paham semua toh. Jangan memasukkan kabel sebelum kalian dilepas kabelnya. Jadi masih polosan ini kalian masukin langsung dikerap. Ini salah. Jelas? Biasanya kesalahan anak-anak SMK kelas 10, mereka belum paham tentang RJ45. Ada yang pasnya belum rapi, langsung ditancapin. Ada yang kabelnya kepotong satu, tapi mereka nggak tahu langsung ditancapin. Ada yang warnanya random, asal masang juga ada. Usahakan di kelas 10 TKJ 1 ini kalian sesuai urutan ya, ojo ngasal. Clear sampai sini? Clear ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Di sini ada jepit konektor. Yang dimaksud dengan jepit konektor, nanti ada poin. Ketika kalian sudah memasang kabel dan konektor, di sini ada pengait. Bisa dicek di RJ45 masing-masing. Di sini ada pengait. Nanti pengait ini yang akan dikerap. Bahasa kita puter. Dikunci. Biar kabelnya orang muncul, orang lepas. Sampai sini jelas? Clear ya? Clear. Oke mas, ke bawah. C45, udah. Oke, di sini ada kegunaan apa sih ketika kita sudah membuat kabel? Apa sih guna dari kabel LAN ini? Sampai sini ada yang tahu? Mungkin gambaran dari internet. Apa fungsinya? Untuk apa? Jawab. Bebas. Apa yang tahu? Belum tahu? Menghubungkan jaringan. Oke, jawabannya menghubungkan jaringan bisa, menghubungkan komputer juga bisa. Jelas sampai sini, Mas, Mbak? Pertanyaan Pak, kalau rumah saya jauh, contoh nih, kalian menggunakan internet, kalian di rumah, kalian pasti menggunakan internet atau ada loh? Ya. Mau ditransmisi ke rumah lain, teman-teman kalian. Jangkauan kabelnya mungkin 100 meter. Pertanyaanku, silakan jawab dengan nalar kalian. Apakah efektif menggunakan kabelan jarak 100 meter? Ya. Kenapa tidak efektif? Yes, karena terlalu jauh. Ingat ya mas, ingat. Kabelan hanya bisa digunakan tapi tidak lebih dari 10 meter. Clear sampai sini clear jelas. Kalau kalian ingin menarik kabel sangat jauh atau lebih jauh, gunakan namanya kabel fiber optik. Jelas? Jangan menggunakan LAN. Kabelan ini digunakan untuk perangkat yang tidak terlalu jauh. Kalau kalian menggunakan kabelan, jawabannya sebenarnya bisa, tapi internet kalian sangat low, akan turun drastis. Jelas sampai sini? Apalagi kalian di estafet sudah ketemu akses point disambung kabel paralel. Tahu tuh paralel? Yes, itu sangat menyedot bit-bit kalian. Sampai sini clear? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman semua? Aman. Oke, kita ke poin F. Di sini ada crimping tool. Oke, crimping tool saya bagi satu dulu biar kalian ada gambaran apa sih crimping tool. Oke, Bang. Di sini ada crimping Apa memang tahu ujian? Ini bukan buaya ya, jelas. Ini namanya crimping tool. Kalau buaya itu yang di laut, di sungai. Kalau di darat namanya apa? Pak Rizal. Oke, bisa dipahami. Dan Pak, gambar. Di sini ada crimping tool. Crimping tool itu berfungsi untuk apa sih? Fungsi crimping tool untuk mengaitkan atau mengunci. Contoh. Nah, di sini kan ada kotak-kotak kecil ya. Fungsinya kan itu mengunci dari tembaga di RJ45. Bisa kalian cek sendiri di perangkat atau device kalian masing-masing di meja kelompok. Nanti kabel LAN tester, LAN kabel LAN, ketika kalian sudah sesuai urutan, contoh nih, kalian urutannya sudah sesuai ya, urutan sudah sesuai. Kalian mau nge-crimping, mau nge-kerp, bahasa kita nge-kerp, mengunci ya, mengunci. Nah, usahakan jangan kebalik ya, kelihatan. Usahakan di sini yang ada ini di sini tembaga, jangan pernah kebalik. Silahkan dicek di perangkat atau device kalian masing-masing. Ada toh? Jangan kebalik ini. Contoh, sampling sederhana. Kalian kebalik ini. Kalau kalian kebalik ini sebenarnya bukan kunci tapi patah kegel.
karena tidak sesuai. Fungsi dari tembaga ini ada pengait besi ini, fungsinya untuk menekan tembaga biar masuk ke dalam. Jelas di sini, bisa lihat di device kalian masing-masing. Ada toh? Ada. Sampai sini ada yang masih bingung untuk lang tester, lang framing? Ada pertanyaan? Mungkin nggak ada? Ada. Oke, setelah kalian masuk, contoh nih, kalian udah masuk ya mas, sudah kerap. Nah, silahkan kalian pencet tekan kerap, nanti akan bunyi. Jelas? Ketika kalian sudah dikunci nih, kalian sudah kunci ya, udah kunci. Usahakan kalian cek terlebih dahulu apakah sudah kekunci dengan cara ceknya sederhana. Kalian tinggal kabelnya digoyang, apakah kabel masih kendor? Ingat-ingat ya, kabelan yang tidak bagus itu kabelan yang ketika digoyang atau ditarik, kabelan itu lepas. Jelas? Usahakan kalau kalian krimping kabelan, paten terkunci dengan baik, kencang. Jadi kalau goyang-goyang ini enggak ikut goyang, jadi internetnya stabil. Jelas sampai sini, Mas? Mbak? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Mungkin tidak ada? Oke, selanjutnya RJ45 clear, paham? Chandra, ada yang bingung Chan? Ya Pak. Mau tanya apa? Gak ada? Oke, kalau gak ada, kita langsung ke materi selanjutnya. Ke atas dulu. Oke, materi silakan dari depan. Materi kali ini adalah kita akan menggunakan atau mempraktekkan gimana sih menggunakan kabelan atau mengkrimping kabelan dengan baik. Sampai sini jelas? Sebelum kita mulai praktikum, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan, saya terbuka untuk semua pertanyaan. Bebas? Ada? Tadi bikinnya atas bawah. Atas bawah, betul? Ujung sama ujung. Ujung sama ujung. Ingat-ingat ya. Untuk kabel strap urutannya sesuai. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Di sini juga sama. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi urutannya sama persis. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau urutannya berbeda, contoh di konektor A dan B warnanya beda, apakah terkoneksi menurut kalian konektor? Enggak. Jawabannya enggak connect. Warna harus sesuai. Sampai sini jelas? Clear? Ada yang masih bingung? Enggak ada? Oke, silakan kalian pegang tangkring kalian. Ada tuh sudah dapat semua setiap kelompok. Oke, untuk praktikum nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Nanti silakan kalian mempraktekkan gimana sih cara menggunakan line tester dengan benar, gimana sih cara menggunakan time crimping dengan benar, gimana sih menggunakan RJ45 dengan benar, gimana sih menggunakan kabelan dengan benar. Sampai sini jelas? Clear? Sebelum praktikum ada pertanyaan lagi? Apa sama sekali tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup saya potongkan kabelan terlebih dahulu untuk setiap kelompok praktikum gimana sih mengkrimping kabelan itu gimana? Oke, untuk RJ45 sudah dapat semua? Sudah. Kalau ada yang minta lagi nanti saya kasih. Di sini stoknya masih banyak, nggak apa-apa. Oke mas, kabelan 1, kabelan 2, kabelan 3, kabelan 4. Oke, setiap kelompok lihat depan terlebih dahulu, main kalian tidak salah. Oke, lihat depan. Nanti kalian, contoh nih, di sini kan ada namanya pisau ya, sedikit pisau kecil, jelas. Bisa dicek di RJ45 kalian masing-masing. Silakan digunakan untuk memotong kulit kabel, paling sederhana. Tinggal kalian buka. Oke, bisa langsung ditiru.
Ingat-ingat ya, fungsi dari pisau ini selain untuk memotong, kalian bisa digunakan untuk mengupas kabel. Coba kamu bisa lagi yang aktif potong. Kalau ada yang bingung bisa bertanya, saya sangat terbuka dengan pertanyaan. Ada yang error silahkan bertanya juga. Kayaknya energinya sudah balik dari sini ya berarti? Ya benar. Jangan sampai kebalik ya Mas Mbak, untuk memasang konektor usahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ojo ngarang, nggak boleh sembarangan. Hijau, oranye putih oranye, Ada hijau pertanyaan? putih biru, biru putih Oke, silakan hijau, diberi kalau ada yang potong. Nggak bisa kabel ya. coklat putih coklat. Usahakan rata ya Mas, enggak usahakan rata. Meh, beneran. Tarik. Usahakan rata ya, usahakan rata. Yang ini sebenarnya kok. Orange, hijau putih biru, putih. Biru putih hijau. Usahakan semua warna sesuai, nggak boleh ngasal. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ada masa tarik. RJ mana RJ? Oke, itu lah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, silakan pahami urutan dengan baik. Hari ini yang penting nempel sama tembaganya. Yes, jawab benar. Yang penting kalian konektor RJ45 dan kabel tembaga yang kabelan usahakan nempel. Kalau nggak sampai ujung nggak apa-apa. Yang penting nempel sama tembaga. Biasanya kalau nempel sampai ujung, biasanya kalau nempel mentok. Usahakan mentok ya.
mentor biasa kalian pengerjaan kalian itu rapi, baik, tepat, akurat. Jadi itu sudah sesuai orang ke orang job sesuai. Oke, silakan masukkan kalau bisa sesuai. Oke, kalau udah yakin warna urutan sesuai, silakan masukkan konektor RJ45. Oke, kalau udah merasa yakin kerap, bisa langsung dikunci di tang krimping. Tek. Nah, usahakan bunyi ya, bunyi tek. Udah kekunci biasanya. Sudah. biru putih hijau. Ujung satu udah berarti? Ya. Oke, silakan lanjutkan ke ujung satu nih. Oke, udah punya tek. Coba. Oke, kalau udah bisa di cek menggunakan line tester kalian yang sudah saya bagi di kelompok masing-masing, bisa dicek terlebih dahulu. Cara ngeceknya gimana, Pak? Oke, untuk cara ngeceknya bisa kalian lihat terlebih dahulu di depan. Oke, untuk cara ngeceknya di sini kalian bisa dipisah ya. Contoh mas, di sini kan satu nih, satu ya. Kalian bisa dilepas. Siapa tahu kalian sulit, bisa ditarik, bisa ditarik, bisa ditarik. Nah, sliding. Oke, udah bisa. Silakan masukkan konektor 1 ke port 1 dan konektor 1 ke port yang lain. Nanti seperti ini. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, silakan kalian nyalakan indikator on off. Di sini ada lampu. Oke, Mas S2, oke saya cek terlebih dahulu. Oke, nyala semua. Oke, kita lihat terlebih dahulu dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kelompok Mas S2 sudah port, sudah connect 1 sampai 8. Oke, bisa kelompok yang lain dicek terlebih dahulu apakah sudah. Oke, bisa dilanjutkan. Waktu masih lama. Ada kesulitan?
Aman ya? Oke, bisa dipraktekkan lebih lanjut. Selesai. Ini sudah dikunci? Oke. Sudah kurang satu berarti ya? Iya, Pak. Oke, bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Pak. Sandra, bisa. Udah jadi, Mas? Udah. Oke, saya cek terlebih dahulu. Oke, orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk kelompoknya Mas Hafiz sama Mas itu sudah fix, sudah jadi. Kita yang lain. Aman ya Mas Mbak? Nggak ada kesulitan ya? Aman, Pak. Oke. Pasti roll. Kurang mentah. Aman Mbak? Ini kan? Coba lihat. Oke, bisa kalau belum bisa cek lebih dahulu. Lalu kok cuma posisi pur. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Sampai. Balik, Mbak. Kebalik, Mbak. Oke, dicek. Berapa itu? Oke, kelompoknya Mas Surya di sini ada beberapa poin yang kabelnya nggak sesuai. Oke, bisa diperbaiki lagi, bisa dipotong ulang biar lebih rapi. Waktu masih lama. Oke, bisa dipotong. Gimana Mas Gibran? Oke, bisa dilanjutkan. Berapa? Dipotong. Oke Mas, Mbak, sebelum semua selesai, itu di meja kalian, kelompok kalian sudah tak siapkan LKPD, lembar kerja. Nanti silakan kalian isi lembar kerja kalian. Setelah kalian semua sudah jadi setiap kelompok, silakan kalian perwakilan 1-2 orang untuk presentasikan proyek yang kalian kerjakan tadi. Di sini ada LKPD, bisa dicek terlebih dahulu. Silakan diisi nama kelompok kalian. Nanti perwakilan bisa presentasikan apa yang kalian kerjakan. Ayo, yuk. Apa Mbak? Oh iya. Kerja Fatima habis. Oke Mbak, bisa dilanjutkan. Aman? Oke, bisa dilanjutkan. Pakai gunting lebih bisa sih. Pakai ibu nggak apa-apa. Aman ya? Oke, bisa. Oke, yang belum bisa diselesaikan terlebih. Oke, yang sudah berhasil silakan LKPD-nya diisi. Statusnya kalau masih Ya, ya. Oke, ada pertanyaan. Oke, silakan dari depan terlebih dahulu. Pak, kalau sudah connect semua, apakah diisi semua? Jawabannya benar. Konektor yang sudah connect bisa diisi. Di sini ada warna kabel.
warna oranye putih, oranye hijau putih, begitu. Hijau coklat putih coklat di sini. Di sini ada keterangan status on dan off. Apakah kabel kalian berhasil? Kalau kabel kalian berhasil di sini disenangi on. Jelas? Oke, di sini ada diagnosa. Diagnosa ini terjadi apabila kabel kalian tidak connect. Jelas? Diagnosa kalian itu apa? Kenapa kabel saya nggak connect? Jelas? Mungkin salah potong atau potongnya terlalu dalam atau belum dipotong sama sekali mungkin. Jelas sampai sini? Jelas ya untuk pengisian LKPD lembar kerja kalian. Jelas? Oke, bisa dilanjutkan terlebih dahulu yang sudah bisa diisi. Ya, diagnosanya berhasil. Pak, izin bertanya. Nah, Pak. Kalau seperti ini berarti nggak connect ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya oke. Kelompok nylon sudah berhasil. Oke, untuk LKPD bisa diisi mas, mbak. Oke, yang di sini kelompok sudah. Oke, jika kamu udah berhasil ya. Oke, bisa dicek terlebih dahulu apakah koneksinya sudah sesuai. Bisa dicek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nggak ada kesalahan teknis. Berhasil. Ibrahim. Sekian tekanannya terus tuh aku. Oke, apakah kelompoknya Gibran sudah? Sudah? Oke, bisa dicek mas di LAN tester apakah connect? Ya, bisa dicek terlebih dahulu. Dipasang. Ya mbak, kalau berhasil jawabannya on. Nah itu diagnosanya di siapa? Kalau diagnosanya itu sebenarnya kan harus berhasil. Connected. Oke, bisa tanyakan mas. Sini. Kabelnya keras ya. Oke, cek dulu ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke mas Gibran. Sudah. Mas Surya apakah sudah berhasil? Sudah dicek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1. Oke, udah connect ya? Oke, sip, bagus. Oke, mas, mbak, berhubung semua kelompok sudah berhasil semua, ada yang masih error atau gagal? Saya yakin sudah semua ya? Aman ya? Oke, sudah nyala semua. Oke, mas, mbak, silakan lembar kerja kalian diisi sesuai dengan project kalian. Tulis sesuai dengan apa yang kalian kerjakan ya, jangan menulis apa yang tidak kalian kerjakan. Nanti setiap kelompok presentasikan perwakilan ya, satu-satu per kelompok untuk mempresentasikan project kalian. Aman naik? Untuk presentasi kalian presentasikan. Tadi pertama ya, apa yang menjadi kendala kalian ketika kalian briefing? Jelas. Apa yang kedua? Kalian ketika briefing apakah langsung jadi atau ada kendala mungkin kabelnya belok, tembagannya miring atau motongnya tidak sesuai? Itu buat informasi ke teman-teman kalian. Soalnya setiap kelompok kan beda-beda tuh pasti error itu. Jika mungkin salah, silakan per kelompok presentasikan apa sih yang jadi kendala kalian. Jelas sampai sini? Kenapa kalian berhasil? Setiap kelompok faktornya beda-beda toh. Kenapa kok S itu lebih cepat, Hafiz lebih cepat, kamu agak delay. Kenapa kamu agak terlalu lama, kamu terlalu lama? Jelas, kan ada perbedaan waktu tuh.
Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kita sama-sama belajar bareng. Jelas sampai sini? Oke, untuk presentasi silakan kalian presentasikan apa yang kalian kerjakan. Jelas? Aman benar? Oke, Bang, bisa diisi terlebih dahulu lembar kerja kalian. Nanti saya mulai dari kelompoknya Mas Afis dulu ya. Silakan presentasikan apa yang kalian kerjakan. Kalian per kelompok bisa maju semua untuk presentasi. Perwakilan apa Mas Irfan? Perwakilan, boleh perwakilan. Atau orang ya Pak? Satu orang boleh. Silakan presentasikan apa yang kalian kerjakan. Aman Mas? Siap. Aman ya Nay? Oke, kelompok Hafiz sudah siap presentasinya? Sudah Pak. Ingat ya Mas, kabelan harus sesuai. Koneksi kalian main bagus, jelas ya? Ojo ngasal. Setelah kalian semua sudah selesai konfigurasi kabel, oke, kelompok pertama kelompok Hafiz bisa mempresentasikan hasil karyanya. Oke Mas, kelompok satu perwakilan bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badro. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas yang telah diberikan, yaitu dengan materi crimping. Di sini saya akan menjelaskan warna kabel dari kabel LAN atau kabel UTP. Yang pertama yaitu oranye putih, yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, yang kedelapan coklat. Dan status koneksinya berhasil atau tersambung dengan sempurna. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke Mas, untuk kelompok lain bisa bertanya. Kelompok satu kenapa kok berhasil mungkin? Oke, bisa ada pertanyaan kelompok lain? Ya Pak, bertanya. Oke Mas, siap. Pertanyaannya, apakah saat pengerjaan atau saat memotong kabel ada kendalanya? Bisa tolong dijelaskan dan bagaimana solusinya? Ya keras ya Mas, orangnya biar terdengar. Terima kasih atas masukan atau pertanyaannya. Saya langsung jawab aja. Untuk pengerjaan crimping ataupun prosesnya itu tidak ada masalah sama sekali atau tidak ada kendala sama sekali. Oke, ada lagi ya? Oke Mas, ada pertanyaan lagi. Oke Mas Esu, jawabannya sudah cukup terjawab. Izin bertanya, apakah penggunaan kabelan untuk jarak 100 meter efektif? Suaranya lebih keras Mas, suaranya lebih keras, suaranya terlalu kecil. Apakah penggunaan kabelan untuk jarak 100 meter efektif? Kalau nggak efektif, apa pengganti kabelan? Ya, makasih. Untuk penggunaan kabelan itu jika dalam jarak 100 meter itu tidak efektif atau tidak disarankan, dan untuk disarankannya yaitu menggunakan kabel fiber optik. Dan kenapa kabelan itu tidak disarankan untuk jarak yang jauh? Karena kabelan itu maksimal pada jarak 20 meter. Ketika lebih dari jarak tersebut, maka jaringannya akan low. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Mas, sebelum kamu dulu ada pertanyaan dari saya. Tadi crimping udah berhasil loh semua. Selama kamu crimping dan tim crimping, apa kendala yang kamu hadapi ketika kamu crimping yang paling dominan? Kalau untuk yang paling dominan itu cuma tidak rata. Tidak rata. Ya. Kabelnya itu. Tapi setelah dipotong sudah rata. Berarti kendalanya cuma tidak rata. Selain itu ada lagi ya? Oke. Aman. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1 bisa kembali Mas Hafiz untuk Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas, kelompok selanjutnya kelompok mas Esu, kelompok 2. Yang keras ya mas, suara biar terdengar semua teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esko Abdillah Mursid dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari krimping kabelan. Untuk warna dari kabelan yaitu yang pertama oranye putih, yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, untuk yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, dan yang kedelapan coklat. Di sini untuk setiap warna berhasil tersambung dengan sempurna dan berhasil nyala di tilang tester nyala semua. Oke, berarti semua konektor atau warna terus dengan rapi ya? Ya, Pak. Nyala semua. Ya, nyala semua. Oke mas, sebelum saya persilakan kelompok yang lain bertanya, saya bertanya terlebih dahulu ya. Ya. Seperti kelompok 1 bertanya, kendala apa yang sering kamu hadapi dan kelompok ketika ini? Untuk kendala ya mungkin saat awal setelah dikupas kabelnya itu Pak nyelip tidak beraturan ya, sehingga harus merapikan satu persatu. Berarti ketika nyelip, apa yang kamu lakukan? Ketika kabel nyelip itu nyelip gimana yang kamu lakukan tadi? Untuk itu saya urutkan di setiap warna. Setiap warna? Ya, dari oranye sama oranye putih, terus kemudian biru sama biru putih, hijau sama hijau putih, sama coklat dan coklat putih. Kemudian setelah itu saya urutkan satu-satu sesuai warna di kabelan strike, yaitu oranye putih oranye, habis itu hijau putih, terus biru putih, kemudian coklat putih dan coklat. Setelah itu baru dipotong Pak. Langsung hasil. Ya. Oke, saya persilakan kelompok yang lain untuk bertanya. Silakan bertanya sama mas kelompok 2 atau mas Estu. Silakan bertanya. Kelompok berapa? Habis kelompok berapa? Kelompok 1 silakan bertanya bis. Ya, silakan. Apa nama alat yang menghubungkan dari kabel ke pucuknya? Pucuknya namanya apa? Kalau itu namanya RJ45. Itu biasa digunakan untuk kabelan, dan hanya bisa digunakan untuk kabelan. Untuk itu sebenarnya ada 2 cut, yaitu ada cut 5 dan cut 6. Jadi RJ45 itu. Ya, makasih. Ya, Oke, berarti yang kita gunakan menggunakan cut berapa mas? cut 5. Oke, kita menggunakan cut 5. Oke, mungkin kelompok yang lain ada bertanya. Oke, Mbak Naila mungkin bertanya bebas. Kalau teman-teman yang lain bertanya, Atau ada yang mau minta solusi? Iya, saya mau minta solusi. Soalnya tadi saya saat mengerjakan ini itu banyak kendala. Saya itu biar solusinya cepat itu gimana ya? Oh, kendalanya apa dulu? Kendalanya itu kabelnya keras, mentoknya susah. Untuk itu kalau sebaiknya diluruskan dulu satu persatu ya. Jadi semua warna sehingga sudah lurus, nah kemudian masukannya bareng. Jadi ketika dimasukkan maka akan masuk secara bersamaan. Dan jika ada yang tidak sesuai maka dicabut lagi, belum di crimping menggunakan tang crimping. Nah kemudian diurutkan lagi sesuai warna yang benar, kemudian dimasukkan lagi, setelah itu di crimping menggunakan tang. Sudah. Iya, saya mengerti. Terima kasih atasnya. Ya, yang lainnya ada lagi? ada lagi atau cukup? Oke, kalau cukup, ini mas sedikit tambahan dari saya mas. Tadi kamu mengerjakan nggak ada yang problem ya? Berarti langsung connected, Ya. connect langsung. Oke,
Oke, bisa sharing ke teman-teman kalian yang tadi ada kendala, gimana sih cara clipping yang sesuai, tepat, akurat, dan cepat, gimana sih? Mungkin bisa share sama teman-teman kalian. Ya, pertama-tama cara clipping yang benar yaitu mengupas kabelan. Jadi kabelan dikupas dan diukur sesuai RJ45 agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek untuk memudahkan cara memasukkan ke dalam RJ45. Kemudian diurutkan satu persatu untuk setiap warnanya sesuai tadi, yaitu oranye putih, terus oranye, hijau putih, kemudian biru, terus biru putih, hijau, terus coklat putih sama coklat. Setelah semuanya sudah urut, maka kemudian dirapikan agar tidak bengkok-bengkok, terus dipotong agar lurus. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke RJ45, kemudian baru di clipping menggunakan tang clipping. Setelah itu selesai. Selesai. Ya. Oke Mas, menurut saya sudah cukup baik. Oke, bisa duduk ke pembahasannya. Tangan untuk nomor 2 atau Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 bisa mempresentasikan proyek kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fitriani dari kelompok 3. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk presentasi hasil proyek tugas saya. Sini saya akan membacakan warna kabel, urutan untuk membuat kabelan. Yang pertama ada oranye putih, kedua oranye, ketiga hijau putih, keempat biru, kelima biru putih, keenam hijau, ketujuh coklat putih, kedelapan coklat. Untuk semuanya berstatus on atau berhasil semua, terkoneksi dengan sempurna. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, Mas, Mbak, saya dulu nih Mbak izin bertanya. Oke, selama kamu clipping dan teman-teman, kendala yang sering kamu hadapi dan tim apa? Terima kasih Pak pertanyaannya, izin menjawab. Kendala saya dan tim saat mengerjakan clipping yaitu saat memasukkan kabel ke RJ45-nya. Soalnya di situ kabelnya itu keras dan susah diatur, jadinya pas mau masuk itu bengkok-bengkok atau Belok. iya belok. Jadi yang kamu lakukan ketika sudah tahu kabel itu keras apa yang kamu lakukan? Dan tim yang mau lakukan kamu lakukan? Saya dan tim melakukan meluruskan kabel biar benar-benar lurus. Berarti lurus. Iya, biar lurus sempurna. Lurus sempurna. Tapi kondisinya baik ya? Enggak. Kondisinya baik. Semua warna terkoneksi terhubung dengan baik. Semua warna terkoneksi. Semua ya? Semua. Oke, mungkin dari teman-teman atau kelompok lain ada pertanyaan, silakan. Apa kendala saat melakukan Clipping. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kendala saya dan tim saya ada di saat memasukkan kabel ke RJ45. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Oke Mbak, saya ada tanggapan memasukkan RJ45 berarti masih kakak. Iya, masih kan. Alot. Halo, Tapi sudah berhasil loh. sudah berhasil. Ada warna yang mungkin sama sekali mungkin pertama nih nggak connect, tiba-tiba connect, atau langsung ketika tes makanan tester semua langsung jalan. Semuanya langsung jalan. Langsung jalan semua. Kendala cuma ada di saat tim saya melakukan pemasukan ke RJ45. Masukkan RJ45. Cuma itu kendalanya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke Mas Esu. Sebenarnya saya cerita ya, kan untuk kabelan itu ada urutan warnanya. Nah, apabila urutan itu tidak sesuai, apakah ketika diuji pakai tester akan nyala atau tidak? Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya tidak. Soalnya kabelan itu udah ada urutannya biar bisa terkoneksi. Jadi kalau warna sesuai maka jawabannya tidak akan terkoneksi. Ya, Mbak, benar
Betul, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada? Mas, kelompok? Oke, Mbak. Selanjutnya saya minta tolong bisa tunjukkan kabel ke teman-teman bahwa proyekmu sudah sesuai. Bisa diperlihatkan ke teman-teman. Ini adalah proyek saya dan tim saya. Oke, bisa dirunning terlebih dahulu Dari awal. dari awal. Biar teman-teman melihat memang sudah sesuai. Oke, bisa dipasang terlebih dahulu. Nggak usah grogi, dipasang belajar. Oke, udah bisa dipasang. Bisa? Ada tes lain nggak, Pak? Oke, Mbak, bisa ditunjukkan ke teman-teman kalian. Bisa mulai. Oke, yang lain bisa dicermati. Mbak Nela lagi mempresentasikan hasil karya ini. Di sini menyala dari 1 sampai 8, yaitu tandanya kabelnya terkoneksi dengan sempurna atau sudah terkoneksi semua. Oke, bisa dilihatkan ke kelompok masing-masing Pak, biar terlihat jelas. Nyala tuh. Mungkin sudah jelas ya dari kelompok saya. Oke, sudah jelas. Sampai sini ada tambahan lagi? Oke. Aman? Aman. Oke, Mas. Aman? Aman? Oke, Mbak, pertanyaan sedikit dari saya. Oke, dipasang terlebih dahulu. Oke, udah nyala loh. Sudah. Oke, Mbak. Andai kan satu warna itu keselip, kegeser, tidak sesuai urutan. Pertanyaanku, apakah kabel P bisa terhubung? Tidak. Karena apa? Karena ini udah sesuai tulisannya. Sudah sesuai urutan. Iya, sudah sesuai urutan untuk bikin terhubung. Jadi kalau ada 1 atau 2 yang salah, maka jawabannya tidak bisa terkoneksi. Langsung tidak bisa terkoneksi. Iya. Sampai sini paham loh? Paham? Nah, Oke, bisa ditutup. Dan semua, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, Mbak, bisa langsung ditutup. mungkin itu saja dari kelompok saya, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, bentar saya cek dulu Lancaster biar nggak jatuh lagi. Oke, yang lain Lancaster aman ya? Bisa dicek terlebih dahulu sebelum kalian presentasikan Lancaster kalian apakah sudah terfungsi dengan baik. Bisa dicek terlebih dahulu. Udah terfungsi Lancasternya? Mana? Sudah? Ya sudah semua Mas, Mbak? Aman? Bisa dicek yang belum presentasi aman? Aman? Aman Mas? Aman? Ada masih ya? Oke, saya dimulai dari Mas Surya dulu biar siap yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Adi Wijaya, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang telah kami kerjakan, yaitu printing kabelan. Warna kabelnya adalah oranye putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Semua status kabelnya adalah connect. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin Mas Surya sudah memberi sesi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Hafiz, Mas Yesu. Silakan bertanya, Mbak Nela. Mau tanya? Oke, Mbak, yang agak keras ya, biar terdengar. Apa yang terjadi jika proses pemasangan printing tidak dilakukan dengan benar? Kabel bisa terselip dan tidak terkoneksi.
Cukup puas? Puas? Masih kurang sebenarnya. Oh, mungkin ada tanggapan lain mungkin Mas? Apa selain mungkin? Tidak ada mungkin jawabannya. Oke, mungkin kelompok lain bisa bertanya? Apa tuh? Bertanya? Bahwa Apa Mas? apabila salah satu kabel ada yang pendek, satu apa yang akan terjadi di KJ Watimaya tidak di KW. Terima kasih. Tidak akan terkoneksi karena tidak sejajar. Terus apa yang dilakukan agar Solusinya Dipotong dan diratakan. Oke, terima kasih. Oke, sudah sesuai jawaban? Sudah? Oke Mas, saya persilakan kamu untuk menunjukkan hasil karyamu teman-teman bahwa memang benar kabelmu sudah terkoneksi dengan baik, tapi benar bisa presentasikan ke teman-teman yang lain diperlihatkan di depan nggak apa-apa kan kelihatan kabel. Nah, oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke Mas, sudah baik, sudah bagus. Dan tim lain mau bertanya? Atau enggak? Cukup? Oke, bisa ditutup terlebih dulu Mas Surya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo Mas, Mbak, kelompok saya kelompok 5 bisa mempresentasikan proyek kelompok. Oke, dengarkan yang lain biar terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja saya dan tim saya. Saya akan menyebutkan warna kabel dari lam 1 oranye putih, 2 oranye, 3 hijau putih, 4 biru, 5 biru putih, 6 hijau, 7 coklat putih, 8 coklat. Dari status yang tim saya kerjakan adalah satu yang tidak terkoneksi, yaitu warna hijau. Warna hijau? Iya, karena tidak menempel dengan tembaga. Dan warna hijau terlalu pendek dari semua warna yang ada. Pertanyaan, saya membawa pertanyaan ini Pak. Berarti yang warna hijau. Ya, Hijau ini nggak warnanya kenapa? karena terlalu pendek. Terlalu pendek sendiri Pak hijau. Iya, Jadi apa yang kamu lakukan kan? saya dan tim saya melakukan pemotongan ulang terhadap kabel tersebut. Kabel sebagai warna hijau. Iya, Tapi yang lain aman. aman. Berarti yang warna hijau itu ya nggak naik. Iya, Hijau toh. Tapi sekarang nggak naik ya? ada. Oke. Mungkin dari kelompok atau tim lain ada pertanyaan untuk tim Mbak terakhir tim 5 Mbak Alma. Oke, silakan saya kasih waktu. Mas Surya bisa bertanya. Mungkin dari tim kelompok 4 tanya apa? Bisa diskusikan terlebih dahulu. Ya Mas ini bisa bertanya. Apa Mas? Bertanya apa kendala yang Apa kendala? Apa? Izin bertanya. Silakan. Tadi kan kelompok saya ada kendala saat memasukkan kabel ke rumah. Ya. Saya dengar di kelompok kamu nggak ada kendala. Saya mau minta solusi bagaimana biar gampang untuk masuknya. Yaitu dengan diluruskan semua warnanya agar bisa dimasukkan dengan mudah. Selain itu Selain itu ada nggak? Kenapa kok kamu nggak Pak? Selain diluruskan, mungkin kamu motongnya lebih rapi atau lebih empuk? Ya karena udah dipotong ulang dan menjadi rapi. berarti solusinya harus dipotong ulang. Ya dan diluruskan juga biar gampang memasukkannya. Terima kasih solusinya saya sudah mengerti. Ya sama-sama. Berarti rapi ya dia? Ya.
Coba bisa ditunjukkan hasil pekerjaan. Berarti kalau teman-teman mau memang bahwa proyek ini berhasil kabelan, tunjukkan pakai lantaser, dinyalakan lantaser. Ada lantasernya itu coba dulu nyala. Nggak nyala, ganti yang lantasernya kan. Pinjam lampu terus. Terus. Oke mas, bisa ditunjukkan. Nyala, nyala. Di sini bisa dilihat warnanya sudah menyala semua, panelnya sudah merapikan dan warna hijau juga saya sudah diluruskan. Berarti ini nyala semua ya? Iya Pak. Tadi ya enggak, kendala warna hijau. Warna hijau karena terlalu pendek dari warna yang lain. Terlalu pendek. Sekarang udah bisa loh. Sudah. Oke bagus, sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk orang lain bisa dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung semua kelompok sudah mempresentasikan proyek masing-masing, oke dari Pak dulu. Saya kasih penjelasan sedikit ya Pak. Oke Mas, nggak dikit ya. Ketika kalian pertama motong kabel, kita motong kabel ya, motong kabel. Usahakan motong kabel kalian lurus ya, ojo belok. Contoh sederhana, biasanya kalau kalian motong kan ada yang miring biasanya, miring ya, ada yang miring toh. Silakan kalian potong sesuai lurus, yang lurus. Jelas? Sini ada ini, saya contohkan. Saya mau coba ini. Oke, ini benar ya. Oke, contoh. Nah, sini lurus ya. Silakan kamu potong terlebih dahulu ya, maksudnya. Biar lurus. Jelas lurus? Lurus ya. Usahakan semua tembaga itu lurus. Lurus toh, nggak belok. Tadi punya Mbak Alma warna hijau. Hijau ke pendekan. Kependekan itu biasanya kalian terjadi. Contoh nih, kan udah diukur ini toh, sudah toh. Kalian dipotong lagi. Ketika kalian dipotong, masukkan ke RJ45. RJ45 masih ada. RJ45. Kamu dorong loh. Kan kamu didorong ya. Kamu didorong terlalu miring biasanya. Jelas? Usahakan kalau kamu memasukkan konektor, semua kabel, semua warna sudah rapi. Contoh di sini saya belok satu. Kamu belok tapi ditekan, mesti ditekan. Terus belok kamu ditekan. Jelas? Jadi otomatis satu kabel atau satu warna akan tertinggal di sini. Belok. Jelas? Jadi usahakan ketika kamu clipping lurus. Jelas Mas, Mbak? Yang tadi Mas Surya dari dalam ekor berapa warna apa? Biru putih Pak. Biru putih. Biru putih kenapa? Kurang panjang Pak. Kurang panjang. Biasanya kalau kurang panjang juga sama kejadiannya. Kalian motornya juga kurang pas ya. Jelas Mas? Tapi sekarang udah connect semua ya? Oke, udah connect. Ingat-ingat ya Mas? Ada dua jenis kabel LAN. Kelompok 3 semua berhasil ya? Sudah berhasil? Ya. Oke Mas, ada dua jenis kabelan ya. Yang satu kita menggunakan di sini menggunakan cat 5. Ada kabel. Contoh nih. Di sini cat 5 ya. Cat 5 itu yang lembek. Yang tadi bilang Mbak Naila, ada kabel kaku toh, bener? Kaku kan. Kemungkinan di sini ada kabel yang sangat kaku ya. Cat 5 kaku dan cat 5 lembek. Jelas? Jadi kalau kalian pas praktek langsung di lapangan, usahakan kalian sering beradaptasi dengan dua jenis kabel yang kaku dan jenis yang lembek. Jelas? Tahu kok perbedaan masing-masing secara fisik kan jelas ya? Jelas.
Jadi kalian harus terbiasa dengan dua jenis kabel yang seperti ini biar tidak terjadi kesalahan. Sampai sini jelas? Pak, dari dua kabel itu ada perbedaan fungsi nggak sih Pak sama yang apa sama yang enggak? Oke, dari dua jenis kabel ini apakah ada fungsi masing-masing atau tidak? Jawabannya nggak tahu pertanyaannya. Oke, jawaban sederhana. Sebenarnya kabel itu sama. Jelas? Tidak ada yang membedakan cuma jenis kaku dan lembek. Jelas? Oke. Di sini kita menggunakan cat 5 ya, cat 5. Terus perbedaannya, Pak, perbedaan cat 5 dan cat 6 itu apa sih? Ya toh, saya kasih penjelasan lebih detail. Kalau kita menggunakan cat 5, ada sedikit perbedaan kecepatan. Kalau kita menggunakan cat 6 itu di sini berhubung kabelnya habis, nggak bisa saya contohkan ya. Saya contohkan yang cat 5. Cat 6 itu kecepatannya sangat tinggi, lebih tinggi daripada cat 5. Jadi kalau ditanya, Pak, perbedaan spesifik di cat 5 dan cat 6 itu apa sih? Kecepatan. Jelas? Jelas sampai ini? Apalagi kalian printingnya sudah sesuai ketentuan yang jadi instruksinya sudah jelas, instrumennya sudah jelas, jadi kemungkinan besar internet kalian juga baik. Sampai sini jelas? Mas Sandra? Jelas. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Apa Mas? Apakah di cat 6 itu warnanya berbeda Pak? Oke. Untuk cat 6 warnanya berbeda tidak? Jawabannya sama. Yang membedakan adalah seling. Kenapa? Cat 6 itu rata-rata kaku. Jawabannya karena di dalam cat 6 itu ada seling. Ada semacam seling kawat, bukan kawat, seperti atom. Atom nggak tahu loh. Nah, di dalam kabel sini ukurannya pun berbeda karena di dalam cat 6 itu ada seling. Di dalam cat 5 itu ada seling. Pak, apakah cat 5 ada yang pakai seling? Jawabannya ada, tapi lebih banyak cat 6 yang ada seling. Jelas sampai sini? Seling itu berbentuk atom. Nanti kalau kabelnya sudah ready minggu depan, nanti kita langsung praktek yang menggunakan cat 6 biar kalian terbiasa dengan dua cat yang berbeda. Sampai sini jelas? Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin dari teman-teman ada dia semua? Nggak ada? Cukup? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, sebelum kita menutup sesi pertemuan kali ini, ada sedikit penjelasan secara signifikan ya Mas. Ingat-ingat ya Mas, kabelan itu tidak boleh digunakan lebih dari 20 meter. Clear sampai sini? Jelas ya? Silakan kalian menggunakan kabelan dengan ukuran jarak sedekat mungkin. Kalau jarak kalian jauh lebih dari 20 meter atau sekian meter, 50 sekian, usahakan kalian menggunakan kabel fiber optik. Karena kabelan sangat tidak direkomendasikan ketika jarak itu sangat panjang. Sampai jelas? Karena kecepatan internet itu akan sangat drastis turun, sangat turun. Jelas? Pak, ideal kabelan itu berapa? 10 meter. Jelas? Kalau tempat kalian bekerja, dimanapun nanti kalian bekerja, ketika kantor kalian ingin memasang internet paralel, usahakan kalian estimasi jarak. Jelas? Kira-kira sejauh ruang ini, ruang sana itu berapa meter? Kalian tidak boleh salah prediksi. Jelas loh? Kalau jarak ruangnya lebih dari 20 meter atau 10 meter lebih, usahakan kalian menggunakan fiber optik. Jelas? Kecuali ruangan kalian mungkin tidak lebih dari 10 meter, bisa kalian menggunakan kabel itu masih efektif. Tambahan, kabelan ini juga rawan digigit tikus. Tikus jelas ya, curut-curut, ngeri tau? Usahakan ketika kalian konfigurasi kabel LAN dimanapun kalian berada, di tempat kerja maupun nanti proyek sekolah lainnya, usahakan kabel ini ditutupi pakai tis penutup kabel. Jelas toh? Biar kabel safety. Moro-moro kalian internetan, kabel Google kan jadi offline, nggak lucu toh? Margot dicopot, terus. Maka dari itu gunakan penutup kabel biar lebih efektif. Sampai sini jelas, Mas, Mbak? Sampai sini ada pertanyaan lain? Mungkin? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Oke, sebelum saya menutup pertemuan kali ini, saya persilakan kalian semua berdiri terlebih dahulu. Oke, silakan cek atas, kiri, bawah, depan kalian ada kasapa. Silakan dicek terlebih dahulu. Oke, dicek sama-sama.
Ada dicek terlebih dahulu. Oke, udah? Ya. Cek aman semua? Tidak ada salah? Oke, rapikan perangkat kerja kalian, perangkat tugas kalian. Rapikan terlebih dahulu. Rapikan dulu. Biar rapi. Oke, dirapikan terlebih dahulu, Mas, Mbak. Aman? Sudah rapi? Sudah rapi semua? Oke, silakan duduk kembali. Oke, ada sedikit kata-kata motivasi untuk menambah semangat kalian belajar. Semangat hidup, benar? Ingat ya Mas, Mbak, kunci masa depan itu bukan dimulai dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Contoh nih, ada keluarga yang dari keluarga menengah ke bawah ya. Jadi contoh kalian anak pertama semua ya, otomatis kalian akan dituntut menjadi tuntutan bagi adik kalian. Jelas. Jadi hal utama yang akan kalian kerjakan adalah bagaimana kalian harus lebih baik daripada yang lain. Sampai sini paham tau maksudnya? Jadi berhubung kalian masih kelas 1, jarak kalian untuk menuju kelas 3 masih sangat panjang, masih butuh waktu 2 tahun lebih. Bener tau? Usahakan kalian belajar lebih efektif dan lebih giat. Jelas sampai sini? Jangan guyonan. Jelas? Jadi belajarlah dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Contoh nih, Pak, ada guru yang berbeda pengajaran, mungkin saya tidak paham. Sampai sini kalian nggak boleh ngejar guru A, B, C, semua sama, jelas ya. Ilmu yang disampaikan itu sama, tidak berbeda dengan yang lain. Sampai sini jelas? Maka dari itu kalian hormati siapapun yang mengajari kalian. Jelas sampai sini? Oke Mas, yang lain usahakan, umum masih kelas 10, TKJ masih kelas 10. Usahakan kalian semua jadi beban negara, jangan jadi beban negara ya. Jangan jadi beban negara. Jelas? Alias nganggur. Usahakan kelas TKJ tidak ada yang nganggur sama sekali. Sampai sini jelas? Saya kepengen produktif TKJ ini produktif banget. Kalian kuliah, kalian kerja, kalian berwirausaha. Pokoknya kalian tidak boleh membebankan ibu bapak kalian, apalagi membebankan negara kalian. Jelas sampai sini? Tanamkan mindset dari kelas 10 bahwa ketika saya lulus sekolah, saya bakal langsung bekerja. Jelas? Percayalah, di agama kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diyakini itu pasti terjadi. Semakin kalian tidak meyakini apa yang kalian inginkan, maka mimpi itu tidak akan terjadi. Clear sampai sini? Jadi yakini apa yang kalian benar-benar yakini. Jangan meyakini sesuatu yang sekiranya mustahil ya. Dalam artian tidak ada gunanya. Jelas? Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Clear sampai sini? Oke, sebelum saya menutup pagi hari ini, kepala kelas bisa untuk mempersiapkan teman-temannya sebelum berdoa, bisa dicek terlebih dahulu apakah benar-benar sudah rapi atau masih ada yang berantakan. Silakan kalau ada yang masih berantakan dirapikan terlebih dahulu biar benar-benar rapi, lab rapi, bersih, nyaman, tertib, enak dilihat. Nyaman? Oke, ketua kelas bisa disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu, Mas. Jika berdoa mulai.
saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tinggalkan lab dengan kondisi rapi, kursi masukkan semua. Silakan bisa keluar. Kondisi rapi. Wajahku yang kelop-kelop. Tok RJ matematik usia apa? Hah? Gak mau singkatkan kok. Udah habisin aja. Kurang beli ya? Belum lah, kayak sudah pegang apa? Sudah pegang apa? Iya betul. Mau tak kira kayak apa? Baru pegang apa? Abang masa ini boleh? Banyak kalau kertasnya. Biasa boleh. Pero, asli. Iya. Buat mana? Oh iya. Oh iya. Maaf ya. Buat kayak duduknya kayak kan. Masuk please, masuk please. Kamu kok ngomong dulu sama apa? Pas kuning. Bien.